Wilujeng Enjing, nepikan nami Abdi Alicia Febria Siregar, sering disebut Alis. Abdi kelas 12 sareng 7, absen 2. Abdi mimpi untuk ngambil jurusan hukum di perkuliahan tahun depan. Kuring ngawancara pada David Nicodemus, umurna 40 tahun, damel salaku pengacara. Anu mangrupikeun profesi dari jurusan impian kuring nyaeta hukum. Bapak David asalna ti Bekasi sarta wawancara dilaksanakan di 8 Desember 2024 di GBI Batu Penjuru, tepatnya di lantai 2 ruang sekolah minggu. Hatur nuhun, mangga tinggali. Jadi sebelum melakukan tahap wawancara, sebelumnya itu saya telah mengikuti sosialisasi panggilan profesi di sekolah. Setelah mengikuti sosialisasi, setelah itu saya melakukan perencanaan mengenai apa aja yang akan saya lakukan dengan narasumber, yaitu list pertanyaannya dan segala macamnya, dan kira-kira bagaimana nanti bentuk video yang akan saya produksi. Setelah melakukan perencanaan dan tujuan serta membuat list pertanyaan, saya langsung mencari narasumber dan mengontak narasumber untuk perjanjian di mana tempat wawancara dan kapan waktu wawancara. Setelah mengontak narasumber, saya melakukan wawancara tepatnya di GBI Batu Penjuru, lantai 2 sekolah minggu, dan wawancara berlangsung selama 10 menit 15 detik. Dan dari hasil wawancara itu, di akhirnya saya buat kesimpulan, yaitu videonya. Hukum di Indonesia ini menarik karena di Indonesia ini setiap beda pemimpin, undang-undang pasti berubah, undang-undang pasti ditambahkan atau dikurangi. Jadi yang menarik aja untuk kita belajar lagi. Nanti kalau bisa untuk membantu orang kan lebih bangga lah, senang lah gitu. Kembali lagi ke pribadinya gitu kan. Kalau sekarang kan karena hukum itu kan bisa hukum yang untuk beracara di pengadilan, ada lulusan hukum yang mau jadi legal staff di perusahaan corporate, atau yang mau jadi notaris. Sekarang pribadinya mau sarjana hukum yang ingin beracara di pengadilan, atau sarjana hukum yang ingin sebagai legal di perusahaan gitu. Di pengadilan kita harus menunjukkan KTA sama surat sumpah dari pengadilan. Harus tunjukin ini sama surat sumpah pengadilan tinggi. Itu dibawa dong? Iya, dibawa. Harus dibawa aslinya dan harus ditunjukkan ke hakim. Surat kuasa itu surat yang diberikan oleh klien sama orang yang kita dampingin. Kalau kita berhak sah mendampingi dan mewakili dia. Pengacara harus tahu semua hukum yang sudah berubah atau yang akan mau ditambahkan. Yang akan juga Iya, harus tahu. Bisa tadi? Ya, di searching iya. Terus harus memperhatiin pemerintah juga berarti ya. Oh. Berarti seru juga ya Om ya? Jadi hukum. Kira-kira Om nyesel nggak Om masuk jadi hukum? Enggak sih. Enggak. Iya. Enak banget ya, seru banget ya. Ya kalau mau jadi pengacara, saya saranin baca novel. Novel apa? Coba sarannya. Novel apa aja. Karena itu buat kita belajar nanti, tujuan kita untuk mendraft surat-surat. Oh gitu. So in conclusion, by hearing a lot of statement from Mr. David Nicodemus about the major law in the university and the profession as a lawyer, by studying law, I've been in a conclusion that being as a diplomat, I have a privilege to stand up for my country by my voice, because by doing in a law major at school, studying law, focusing on studying law at this country is actually can help me for being a diplomat, because studying law is not only for the lawyer but for every profession that into the politician itself. So being a diplomat motivates me a lot to using my voice as a citizen, so that I can probably help the world by supporting kindness movement. And actually before becoming a diplomat, I can actually be in some kind of movement where every government do, so that every citizen can maybe feel the kindness movement from the government itself. Dan tunggulah